Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja bagi para pendengar mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talaba syai'an jiddan wajada." Barang siapa menuntut akan sesuatu dengan bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapati apa yang dia tuntut. Berdasarkan hadis tersebut, kita yakin kepada Allah. Siapa saja yang memang ia menuntut sesuatu dengan sungguh-sungguh, pasti akan mendapat, cepat atau lambat, dan jika pada ketika hampir mati pun tetap akan diberikan dia. Maka berdasarkan satu hadis tersebut, dahulu ada seorang pemuda mendengar hadis tersebut dari gurunya, maka dia yakin seyakin-yakinnya. Jadi pemuda tersebut rencana ingin berkahwin dengan seorang raja. Padahal dia pemuda adalah seorang pemuda biasa, bukan dari para bangsawan, bukan dari orang-orang kaya. Namun karena dia percaya pada hadis Rasulullah, kalau dia bersungguh-sungguh, pasti dia akan berhasil dalam menggapai cita-cita. Maka dengan hakul yakin, pemuda tersebut pergi ke istana raja pada negeri itu. Maka dia meminta kepada raja bahwa ia ingin berkahwin dengan anaknya raja. Maka raja menolak dia mentah-mentah. Kemudian dia tidak putus asa. Besok dia datang lagi kepada raja. "Wahai raja, saya benar-benar ingin mempersunting anak raja." Kembali dia ditolak oleh raja mentah-mentah. Namun karena dia yakin terhadap apa yang dikatakan oleh Rasulullah, dia tetap pergi pada raja ketiga kalinya. Namun pada kali yang ketiga, raja tersebut tidak lagi menolak dengan semata-mata menolak. Artinya raja tersebut menolak dengan secara halus. "Wahai anak muda, bolehlah kamu akan mengawini anak saya, tapi dengan syarat. Kamu akan mengawini anak saya dengan membayar jenamu anak saya itu 3 biji mutiara yang besar. Maka jika sanggup kau beri akan aku seperti demikian, niscaya aku perkenankan akan pintamu, yaitu kamu akan mengawini putri tersayangku." Maka berkata pemuda tersebut, "Iya, saya akan mencari mutiara tersebut." Kemudian pemuda tersebut bertanya kepada raja, "Wahai raja, di mana mutiara tersebut?" Maka raja tersebut mengatakan, "Wahai anak muda, mutiara tersebut saya dengar-dengar ada kabar dari orang yang dahulu-dahulu ada di Laut Sailan di sana." Kemudian dengan hati yang bersungguh-sungguh yakin, maka dia berjalan kepada tepi laut tersebut hingga dia sampai ke laut. Maka dia memindahkan air dengan tapak kakinya sedikit-sedikit. Artinya dia berharap air laut tersebut kering supaya bisa dia ambil mutiara yang ada di dalam laut tersebut.
maka dia terus memindahkan air dengan kakinya. Sudah capek dengan kaki, maka dia pakai dengan jarinya. Demikianlah pekerjaan beberapa masa tersebut waktu itu. Hingga laparlah dan dahaga. Kemudian lanjutlah di sana masanya pemuda tersebut dengan mengeringkan air laut. Kemudian Allah berfirman kepada malaikat, "Wahai malaikat, turun olehmu ke dalam laut sailan. Maka katakan olehmu kepada segala ikan, jika tiada kau penuhi hajat orang yang di tepi laut itu, niscaya matilah engkau sekalian, karena kering airnya." Maka turun malaikat kepadanya, dikatakan baginya firman Allah seperti yang demikian. Maka kata ikan kepada malaikat, "Apa hajatnya?" Maka kata ia, "Tiada aku tahu." Malaikat pun tak tahu. "Tetapi hampir olehmu menanyakan dia kepada orang itu," kata malaikat kepada ikan. Maka pergilah segala ikan kepadanya, kemudian menanyai oleh ikan kepada pemuda tersebut, "Wahai anak muda, apa hajatmu yang engkau memati sekalian kami dengan kau perkering air laut?" Maka katanya anak muda tersebut, "Aku berhajat kepada mutiara yang besar-besar 3 biji." Maka kata ikan, "Nanti engkau kami penuhi hajatmu." Maka kembalilah sekalian ikan hendak mengambil mutiara. Maka diambillah mutiara itu, 1 ikan 1 mutiara. Maka dilontarkan akan dia ke tepi laut. Maka diambillah oleh murid itu kira-kira segantang jua. Maka kembalilah ia kepada raja. Maka tatkala dilihat raja akan dia, maka dikahwinkanlah akan dia dengan anaknya raja. Kemudian kembalilah murid itu kepada gurunya serta katanya kepada guru, Kubenarkanlah katamu wahai guruku." Maka para pendengar yang budiman yang dirahmati oleh Allah, dari cerita tersebut kita bisa mengambil tidak ada yang mustahil di dalam dunia ini bagi Allah. Kalau kita melihat untuk mengeringkan air laut itu dengan telapak kaki, dengan jari, itu sebenarnya adalah pekerjaan yang sesuatu yang tidak memungkinkan. Tapi karena dia yakin apa yang dikatakan oleh Nabi, oleh Rasulullah, pasti ada jalannya. Maka hadis tersebut kita akan menjadi pedoman hidup, di mana kita akan mengerjakan sesuatu. Kalau sungguh-sungguh, Allah pasti akan memberikan kepada kita apa yang kita inginkan. Terserah kepada kita hari ini, yakinkah atau tidak yakinkah kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun cerita ini menjadi bukti nyata bahwa Rasulullah, apa yang dikatakan oleh beliau itu benar adanya. Mudah-mudahan ikhwan yang dirahmati Allah, ke depan kita akan melakukan sesuatu yang sungguh-sungguh. Apa yang terbaik pasti Allah akan memperkenankan permintaan kita. Niscaya kita akan menjadi manusia-manusia yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala atas pekerjaan yang kita kerjakan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.